kembali lagi dengan aku, Daraminda Andini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar, kita akan membahas bersama-sama tentang present past tense. Kalian sudah pernah belum mendengarkan tentang present past tense? Kita akan mempelajari present past tense bersama-sama, oke? Nah, sebelumnya present past tense itu membahas tentang apa sih? Menyatakan tentang tenses apa sih? Nah, present past tense itu adalah suatu tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu waktu atau kejadian yang telah berlalu di masa lampau. Nah, kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Oke? Nah, jadi di sini saya telah menyiapkan contoh dalam bahasa Indonesia biar kalian lebih mudah nih memahami terlebih dahulu, biar ada gambaran. Nah, contohnya itu seperti dia memakan pizza tadi malam. Nah, itu adalah kegiatan yang telah lampau. Kenapa lampau? Karena itu tadi malam, bukan sekarang. Oke, seperti itu. Oke, simak terus videonya karena di akhir video saya telah menyiapkan soal dan membahas soal agar kita lebih paham nih tentang present past tense. Oke, langsung saja kita mempelajari simple past tense. Nah, yang pertama yaitu function atau fungsinya. Fungsinya sebagai apa? Dia menjelaskan kegiatan yang telah terjadi di masa lalu. Ingat, yang telah terjadi di masa lalu. Nah, seperti itu. Di sini ada example-nya. Seperti saya makan pizza yang banyak tadi malam. Nah, saya makan pizza yang banyak tadi malam. Di sini kejadian telah berlalu. Kapan? Tadi malam. Seperti itu. Oke, di sini ada karakteristik atau ciri-cirinya, ciri-ciri dari simple past tense. Di sini yang pertama ada adverb of time, yang kedua ada verb to, kata kerja yang kedua, dan yang ketiga itu penggunaan was dan were. Was dan were. Nah, yang pertama yaitu adverb of time. Adverb of time. Nah, di sini adverb of time-nya seperti yesterday, kemarin, last ini seperti lalu, last week. Nah, kalau last week tepat 1 minggu yang lalu. Kalau last year tepat 1 tahun yang lalu. Kalau ago dia lalu juga, tapi 2 days ago, 2 hari yang lalu. 3 years ago, 3 tahun yang lalu. Dan this morning, tadi pagi. Seperti itu. Oke, karakteristik yang kedua, verb yang kedua yaitu verb kedua, kata kerja kedua, seperti verb yang diakhiri oleh e dan d. Dari kata visit menjadi visited, dari cook menjadi cooked, seperti itu. Yang berakhiran e dan d. Nah, di sini juga ada sih yang berakhiran o, u, g dan ht. Seperti buy menjadi bought, think menjadi thought, dan bring menjadi brought. Nah, seperti itu. Oke, yang ketiga yaitu penggunaan was dan were. Was ini kapan digunakan? Was digunakan untuk I, she, he, dan it. Kalau were digunakan untuk you, we, dan they. Nah, di sini terdapat 2 macam cat dan cat. Kalau di was, catnya hanya 1 ekor. Kalau di were, catnya jamak atau banyak. Dia menggunakan s. Seperti itu. Nah, perlu diingat, ini ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari present past tense. Oke, lanjut. Nah, di sini penggunaan was dan were. Menjelaskan penggunaan was dan were. Seperti yang tadi, was digunakan untuk I, she, he, dan it. I, she, he, dan it. Kalau were digunakan untuk you, they, we. Nah, di sini bird dia menggunakan s, birds. Berarti burungnya banyak. Kalau it di sini dia hanya seekor burung saja, tidak banyak atau jamak. Nah, di sini ada example-nya.
Mr. Ronnie was tired last night. Nah, ini merupakan contohnya. Was, kenapa dia was? Karena dia he. Dia laki-laki. Mr. Ronnie merupakan dia laki-laki. Makanya dia menggunakan was. Nah, yang kedua, the cats were cute. Nah, contoh yang kedua, dia kenapa menggunakan were? Karena the cats dia menggunakan s, berarti kucingnya banyak, jamak. Jadi dia mengikuti were di sini. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan verb to. Verb to. Contoh dari karakteristik yang kedua menggunakan verb to. Verb to seperti apa? Ada yang regular dan irregular. Nah, irregular ini bedanya apa sih dengan regular? Nah, dapat dilihat verb to pada irregular dan verb to pada regular dia berbeda. Kalau pada irregular dia tidak beraturan, perlu dihafal. Kita jadinya kalau pada verb to yang di irregular verb dia verb to-nya perlu dihafal. Kalau di regular verb dia hanya menambahkan ed. Kalau di regular verb dia hanya menambahkan ed di akhir katanya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan membahas soal. Soal yang pertama yaitu Mr. Harry went to Bali last week. Mr. Harry went to Bali last week. Nah, kenapa dia menggunakan when? Karena when ini merupakan verb to dan last week. Dia juga merupakan pola dari present past tense. Berarti kalimat yang pertama merupakan present past tense. Betul ya, berarti kalimat yang pertama merupakan past tense. Nah, yang kedua, Kiki drinks milk. Nah, yang kedua dia merupakan present past tense atau bukan? Bukan ya teman-teman, karena dia tidak menggunakan pola present past tense satupun. Dan yang ketiga, Jeffrey was playing games. Nah, yang ketiga walaupun dia menggunakan kata was di sini, tetapi verbnya menggunakan ing, tidak menggunakan verb to. Jadi kalimat yang ketiga atau soal yang ketiga ini bukan present past tense. Selanjutnya ada formula. Nah, ada yang verbal dan nominal. Verbal ini diikuti dengan did. Did ini merupakan base verb. Nah, di sini ada when, said, read, cook, drove. Nah, ini merupakan verb to. Nah, kalau nominal ada was dan were. Was dan were ini diikuti oleh adjective, noun, dan adverb. Oke, ini merupakan formulanya. Ada yang verbal dan nominal. Oke, selanjutnya yang nominal ini merupakan pola dari nominal. Nah, pola dari nominal ada yang kalimat positif terlebih dahulu, ada subject plus was atau were plus adjective noun atau adverb. Contoh katanya, Dara was at home last night. Nah, Dara merupakan subjek. Nah, kalau Dara merupakan si, berarti dia menggunakan was at home last night. Nah, ini merupakan contohnya. Yang kedua ada kalimat negatifnya. Kalimat negatifnya berarti subject plus was atau were ditambahkan not, ditambahkan adverb atau noun atau adjective. Jadi Dara was not at home last night. Dia menggunakan not karena dia merupakan kalimat negatif. Oke, yang ketiga ada kalimat tanya, kalimat interrogative. Nah, kalau kalimat tanya, was-nya terletak di awal kata.
dan was atau were-nya terletak di awal kata. Seperti was atau were plus subject plus subject plus adverb atau noun atau adjective dan plus tanda tanya. Jadinya Dara was at home last night. Seperti itu. Nah, di sini ada yang verbal. Verbal kalau di kalimat positif dia subject plus verb to plus object. Nah, contohnya Anu membeli sebuah mobil minggu lalu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, Anu bought a car last week. Verb 2-nya berarti bought. Nah, kalau kalimat negatif, subject plus did not plus verb 1 dan plus object. Contoh kalimatnya, Anu tidak membeli sebuah mobil minggu lalu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, Anu did not buy a car last week. Kalau kalimat tanyanya, pertama dia menggunakan did plus subject plus verb 1 tambah object. Jangan lupa menggunakan tanda tanya. Apakah Anu membeli sebuah mobil minggu lalu? Nah, kalau dirubah ke bahasa Inggris menjadi did Anu buy a car last week? Nah, itu dia. Oke, seperti yang telah saya sampaikan, pada akhir video kita akan membahas soal bersama-sama. Oke, dari kalimat positif ini kalian coba merubahnya ke kalimat negatif dan kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Oke, kalimat negatifnya seperti apa? Coba kalian rubah kalimat ini menjadi kalimat negatif. Oke, saya tunggu 5 detik. Oke, jawaban yang benar adalah Chika did not cook chicken soup. Coba dicek jawaban kalian udah benar atau belum. Selanjutnya, kalian tinggal merubahnya ke kalimat tanya. Oke, saya tunggu 5 detik. Oke, jawaban yang benar adalah did Chika cook chicken soup? Did Chika cook chicken soup? Itu dia jawabannya benar. Oke, di sini kalian akan mengerjakan soal secara mandiri seperti yang kalian telah pahami menggunakan pola present past tense. Nah, dari kata kami belajar tadi malam, kalian berubahnya ke bahasa Inggris tentunya menggunakan pola present past tense, menggunakan kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Yang kedua juga seperti itu. Mereka pergi ke Jakarta minggu lalu. Kalian merubah ke kalimat negatif dengan pola present past tense, merubah ke kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Oke, seperti itu ya.